Kamu bergumam apa? Kamu pikir aku tidak dengar? Beraninya kamu bicara lebih keras. Ada apa? Kenapa malah bertengkar dengan pelanggan? Dia sudah berkeliling toko hampir 4 jam. Mencoba baju tidak kurang dari 70-80, tidak beli satu pun sudah biasa. Untuk menemaninya, saya bahkan belum sempat makan siang. Saya bilang ganti pelayan, dia tidak setuju. Halo Nyonya, bagaimana kalau saya yang melayani Anda? Tidak, saya mau dia. Nyonya, bisakah Anda menurunkan suara sedikit? Anda sudah mengganggu pelanggan lain di toko kami. Kenapa kamu banyak bicara? Tidak punya uang, pamer ke siapa? Pergi ke toko cepat saji sebelah, coba-coba sana, toh tidak ada yang peduli. Apa katamu? Siapa yang tidak punya uang? Jangan bilang 2 baju jelekmu. Seluruh toko ini bisa saya beli. Baik, kalau begitu baju mana yang Anda suka? Asal Anda beli satu hari ini, saya bisa kasih Anda. Harga diskon karyawan, bagaimana? Saya tidak ambil komisi, Anda beli? Ada apa? Baju di toko kalian tidak boleh dicoba? Kalau tidak dicoba, bagaimana saya tahu ukurannya pas atau tidak? Bahkan kalau kami mencoba semua baju di toko ini, kalau ukurannya tidak pas, saya tetap bisa tidak beli satu pun, kan? Benar? Dari mana kamu muncul? Sudah cukup, turun saja dari situasi ini. Saya sudah tahu keadaannya. Kamu tahu apa? Uangmu disita. Ouyang, tadi mereka semua menggangguku. Maaf Pak Ou, saya tidak tahu kalau Nyonya ini bersama kalian. Ouyang, saya lupa bawa dompet. Pinjamkan kartu kreditmu, nanti saya kembalikan. Lupa bawa dompet? Pura-pura apa? Li Weiwei. Sudahlah, cepat pulang dan cuci piringmu. Kakakmu sudah bilang sama aku. Dia melarang keras meminjamkan uang padamu. Lagi pula, kamu nggak punya uang, ngapain jalan-jalan ke tempat kayak gini? Oh iya, tadi kalungnya bungkusin 2 ya? Baik, Cuanu. Kenapa beli 2? Satu buat kamu, satu buat Siu. Kamu beliin dia barang, tapi nggak mau pinjamin aku uang. Li Weiwei. Aku sudah bilang sama kamu dengan jelas. Cepat balik aja cuci piringmu. Nggak punya uang jangan sering-sering ke tempat kayak gini. Dengar nggak? Kamu ketawa apa sih? Oh yang, ngapain kamu beliin aku kalung? Aku baru lihat harganya mahal banget. Kamu beliin siu aja udah cukup. Aku nggak cocok sama kalung itu. Cepat bilang sama orangnya, suruh mereka kembalikan kalungnya. Udah, gitu aja. Tadi Li Weiwei sudah sangat canggung. Kenapa kamu perlakukan dia seperti itu? Aku ngapain dia? Itu dia sendiri yang kurang pikiran. Aku bisa apa? Sebenarnya aku rasa Li Weiwei lucu banget, walaupun kadang agak kurang pikiran. Lebih kurang pikiran daripada kamu ya? Aku jauh lebih baik daripada dia, oke? Aku bilang ya. Keputusan Lido nggak ada salahnya. Dia memang harus cuci piring dengan baik. Kejadian hari ini adalah pelajaran yang baik buat dia. Oh iya. Aku serius mikir. Kalung ini terlalu mahal, aku nggak bisa terima. Udah berapa kali bilang jangan dilepas, pakai aja. Ini benar-benar mahal, aku pakai nggak tenang. Berdasarkan kejadian beberapa waktu lalu, kamu selalu dibohongi. Juga cukup susah. Anggap saja ini hadiah dariku, pakai aja. Satu kalung aja kamu mau minta maaf sama aku? Makasih ya. Kalau gitu aku nggak mau terima. Luka hati yang aku alami belakangan ini bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan materi. Jangan dilepas, pakai aja. Aku lihat kamu satu tangan gimana mau lepas, coba lepas. Jangan macam-macam, lepasin aku. Kamu nggak lepas, aku lepasin. Kamu lepasin aku nggak lepas kok. Aku tidak percaya. Aku benar-benar tidak akan memetiknya lagi.
Sayang sekali, aku tidak bisa menyaksikan langsung peluncuran besok. Semoga semuanya berjalan lancar untuk kalian. Berkatmu, pasti semuanya akan berjalan lancar. Oh ya, see you. Terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini. Ini hadiah kecil, semoga kamu suka. Cepat buka dan lihat. Cantik sekali, terima kasih. Siu, kamu berikan padaku, aku akan memakaikannya untukmu. Siapa yang memberi, dia yang memakai, itu baru tulus. Baiklah. Lehermu panjang ya? Jangan bercanda, pakai atau tidak, aku sudah siap. Tentu saja aku akan memakaikannya untukmu sendiri. Sudah. Meiya, cantik tidak? Cantik, sangat cantik. Apa yang aku bilang tadi, Ouyang? Aku bilang kalau aku tidak cocok dengan kalung ini. Hari ini aku dan Ouyang saat memilih hadiah untukmu, bertemu dengan Li Weiwei. Ouyang untuk membuatnya kesal, langsung memakaikan kalung ini di leherku. Aku bilang kan, aku tidak cocok dengan ini. Aku harus mengembalikannya padamu. Lagi-lagi begini. Aku memberi kalung. Bukan untuk membuat Li Weiwei kesal, sudah kubilang. Ini tulus sebagai ungkapan terima kasihku, lagi pula. Kalung ini cocok sekali denganmu, sangat cocok. Aku pikir dia benar, kamu terlihat sangat cantik memakainya. Legipula. Kita memakai kalung kembar. Tidak senang? Aku senang. Aku ingin memakai kalung kembar dengan Siu. Siu. Aku akan merindukanmu setelah kamu kembali ke Prancis. Aku juga akan merindukanmu. Aku paling lama setengah tahun lagi akan kembali. Untuk persahabatan kita. Mari bersulang. Cepat makan, makanan hampir dingin. Kamu kenapa sih? Besok sudah harus tampil, hari ini minum banyak alkohol. Nanti wajahmu bengkak, bagaimana aku akan meriasmu? Sangat menyebalkan. Lagi-lagi karena dia, jadi tidak enak hati ya. Kamu bilang kalian sudah putus lama sekali. Kamu masih ada perasaan padanya. Ngomong-ngomong, Lin Meiya itu kan sekretarisnya Ouyang ya? Aku dan dia, karena gaya riasan untuk acara peluncuran ini, sudah berkomunikasi beberapa kali, dia gadis yang cukup baik. Bagaimanapun juga kalian sudah putus. Dia mau cari siapa terserah dia, tidak ada hubungannya denganmu. Lagi pula kamu kan punya syarat yang bagus, cari siapa saja bisa. Sudah-sudah, cepat pulang saja. Jangan sedih lagi karena Ouyang ini. Istirahat yang baik, besok masih harus bangun pagi, ayo pergi. Aku cuma tidak terima. Dulu, ayah Ouyang tidak setuju kita bersama. Dia tidak bilang apa-apa, langsung memutuskan aku, tapi sekarang, kamu bilang dia untuk wanita seperti ini. Begini, aku bantu kamu melampiaskan. Besok aku tidak akan datang ke acara peluncuran. Apa? Aku bilang besok aku tidak akan datang ke acara peluncuran, ya. Kamu pikir, pameran produk riasan baru. Makeup artis utama tidak hadir karena sakit. Sudah diputuskan. Aku hanya bercanda. HP. Tidak masalah kan, Paman? Masalah uang tidak perlu khawatir. Bukan juga masalah uang. Ini urusan melanggar hukum. Bagaimana jika Paman pikir, begitu acara peluncuran sukses, Ou Changlin bisa membuat Ouyang dengan mudah masuk ke dewan direksi. Nanti Xiao Rui akan diusir dari keluarga Ou. Ouyang menjadi ketua dewan direksi. Itu hanya masalah waktu saja. Aku lakukan.
Eo. Maaf, paman yang angkat. Hello. Ada apa? Kamu baik-baik saja akhir-akhir ini. Biasa saja. Akhir-akhir ini cari kerjaan sampingan, seharian diam di rumah. Bukan solusi juga. Kerjaan seperti itu apa bagusnya? Kalau kamu benar-benar mau kerja, aku bisa kasih modal untuk kamu buka usaha. Masalah usaha ini bukan 1-2 hari bisa langsung jalan. Nanti saja. Baiklah, ini saya yang urus. Kamu pikirkan baik-baik apa yang kamu inginkan, kalau sudah yakin bilang saja. Baiklah, saya akan pikirkan. Sudah, saya masih ada urusan lain. Saya akan tutup telepon dulu ya. Kalau sudah jelas, telepon saya ya. Teman. Kenalan. Eo. Kalian cepat pulang saja, besok masih sibuk. Aku akan merindukanmu. See you. See you. Semoga selamat sampai tujuan. Sudah, cepat pergi. Kamu harus telepon saya ya. Kamu cepat pulang saja. Kalian juga cepat pulang, kalau sudah sampai telepon saya ya. Dadah. Cantik sekali. Tentu saja saya akan memakainya untukmu sendiri. Sudah. Saya selalu ingin bertanya sesuatu. Kamu dan Ouyang sudah sampai mana? Selain atasan dan bawahan. Apakah kalian berdua sudah lebih dekat? Kami berdua hanya hubungan kerja yang paling sederhana. Dengan kata lain, kalau suatu hari saya mengundurkan diri, saya dan Ouyang tidak akan ada hubungan apa-apa. Hello. Hai Andy. Saya kemarin malam mabuk, apa yang saya katakan tidak berlaku ya? Jangan sampai kamu benar-benar tidak datang, lagi pula acara ini. Ouyang yang selalu mengurusnya. Sudahlah, sudah sampai saat ini. Kenapa kamu masih memikirkan dia? Tunang saja, saya punya etika profesional, oke? Saya sudah menandatangani kontrak dengan mereka, kalau saya melanggar. Nanti di lingkaran ini, saya masih bisa bertahan? Kalau begitu oke. Kamu sudah berangkat? Saya segera keluar, tenang saja. Hari ini saya pasti akan menjadikanmu ratu paling mencolok di acara ini. Baik, nanti ketemu. Mumu.
Sudah bisa menghubungi Andi? Belum, sejam yang lalu sudah tidak mengangkat telepon. Kalau tidak mengangkat telepon, terus saja telepon. Saya terus telepon tapi dia tidak mengangkat. Kamu terus saja menelponnya. Baik. Andi, kamu kenapa sih? Bukannya sudah janji mau datang? Sekarang kamu di mana sih? Maaf ya, ikut aku sebentar. Andi belum datang, teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Kalau dia tidak bisa datang hari ini, bisakah kamu menggantikannya? Aku? Aku tidak bisa. Biasanya kami asisten hanya membantu saja. Banyak asisten, tidak ada satupun yang bisa menggantikannya. Ada apa sih? Kenapa Andi belum datang? Kurang dari 2 jam lagi acara dimulai. Andi, kenapa sih? Teleponmu tidak diangkat. Cepat hubungi aku balik. Oh yang, sekarang bukan waktunya bercanda. Siapa yang bercanda? Waktunya sangat mendesak. Kamu tidak bisa bertindak semaumu lagi. Aku bertindak semaumu? Aku yang bertindak semaumu atau kamu yang bertindak semaumu? Apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Justru karena aku mempertimbangkan konsekuensinya, aku membuat keputusan ini. Lin Mei ya, hari ini kamu harus setuju. Ini perintah. Andi, kamu di mana? Acara ini sebentar lagi dimulai. Kamu mau bikin aku mati keburu-buru nih? Semuanya, tenang dulu. Mulai sekarang, aku akan menggantikan Andi sebagai penata rias utama hari ini. Semua asisten, mulai sekarang berikan gaze pada model. Gunakan makeup nomor 3 kami. Semua sudah paham? Dan kamu, kenapa duduk di atas meja? Apakah ini sikap yang serius dalam bekerja? Apa yang baru saja aku katakan? Semua sudah paham belum? Paham. Baik, mulai bekerja. Aku ke Grace dulu. Sementara ini tolong kamu ya. Bagaimanapun juga. Tapi kalau kamu yang merias wajahku, tidak mungkin. Grace, aku tahu kamu punya prasangka terhadapku. Tapi acara peluncuran ini sebentar lagi dimulai. Kita tidak punya waktu untuk menunda lagi. Oh Yang, ini bercanda sama aku ya? Kamu yang merias model utama. Kamu pikir ini acara anak-anak TK? Aku rasa kamu belum tahu. Meskipun sekarang aku adalah sekretaris Ouyang. Tapi waktu aku kuliah di Paris, jurusan aku adalah teknik kimia halus, yaitu pengembangan kosmetik. Tema riasan untuk acara ini adalah ideku. Jadi, tidak ada yang lebih paham daripada aku. Sebelumnya, saat aku berkomunikasi dengan Andi, dia sangat setuju dengan ideku. Terus kenapa? Aku tahu Andi adalah temanmu. Jika kali ini, karena alasan pribadi Andi, mengakibatkan kegagalan acara, aku pikir Departemen Hukummu tidak akan mengabaikan hal ini. Ini bukan tugas utamaku. Aku hanya membantu Andi menyelesaikan masalah. Sebagai temannya, kamu harus bekerja sama denganku, kan? Acara ini sangat penting bagi Ouyang. Ini adalah kesempatannya untuk membuktikan diri pada orang lain. Jika acara ini gagal, Ouyang juga akan hancur. Jadi, aku mohon kamu bisa mengesampingkan prasangkamu terhadapku. Demi Andi dan juga Ouyang, kita berdua bekerja sama untuk menyelesaikan ini dengan baik. Apakah ruang depan sudah siap? Kenapa tidak ke ruang utama? Di sini lebih tenang.
Oh ya, izinkan aku memperkenalkan. Ini adalah manajer departemen penjualan kami, Chen He. Hello. Lama tidak berjumpa. Kalian kenal ya? Kino. Tapi tidak terlalu dekat kan? Kalian lanjutkan dulu. Bagaimana kalian bisa kenal? Kebetulan. Mantan pacarnya, Lin Meya, ayah angkatnya, membuka sebuah warung makan. Kebetulan berada tepat di seberang toko lama keluarga Li. Tempatmu ini memang bagus. Memang bagus. Tapi keberhasilan acara ini sangat penting untuk strategi grupmu. Selain itu, Ouyang adalah adikmu, dan juga sahabat terbaikku. Berkorban untuk sahabat. Semoga kamu tidak keberatan ya. Berkorban untuk sahabat memang baik. Tapi jangan karena sahabat masih muda dan impulsif, tidak mengerti apa-apa. Bisa mengambil keuntungan dari situasi yang kacau. Apa aku melakukannya? Tentu saja hotel baru harus mempromosikan diri. Aku dan Ouyang bertengkar, kamu yang mengambil untung. Inikah yang kamu sebut sebagai membantu teman sampai ujung? Showerway. Ternyata di hatimu selalu melihatku seperti ini. Ternyata tidak. Tapi yang kamu lakukan ini membuatku harus melihatmu seperti ini. Kamu berubah. Apa aku melakukannya? Ayah. Dulu kamu tidak akan berdiri di sudut pandang seperti ini untuk mempertimbangkan masalah. Ada urusan, maaf. Paman Xiaoli. Kedepannya tidak perlu bersama Lin Meya. Memanggilku Paman Xiaoli. Bersama Orui, panggil aku Lidong. Baiklah. Dan juga, meskipun masing-masing punya kehidupan, tapi jika ingin orang tidak tahu, kecuali kamu tidak melakukannya, hati-hati. Halo semua, hari ini adalah lokasi acara kita. Lihatlah suasana Gemerlap ini. Dan di sini, kita akan segera memulai. Pertunjukan catwalk yang sangat keren, ikuti aku. Mari kita naik ke catwalk utama hari ini. Naik ke catwalk utama ini. Aku merasa seperti bintang utama fashion show ini. Lihatlah mataku yang dalam. Apakah sangat keren? Jika sangat keren, semua teman di sini harus memberiku tepuk tangan. Tepuk tangan mulai.
maka gaya catwalku akan segera dimulai. Penampilan pertamaku, jangan sampai ketinggalan. Ikuti aku akan membawamu ke jalan raya. Maksudku ke skibi ke catwalk. Maka ikuti aku. Masuk ke belakang panggung catwalk kita. Sampai di sini. Jika kalian punya hadiah, jangan pelit. Berikan hadiah untukku. Ater. Selanjutnya, ini adalah momen misterius. Dilarang masuk bagi non-staff. Jika hadiah kalian sudah siap, aku akan langsung masuk tanpa ragu. Oke, nggak masalah. Aku suka adegan ini, semuanya sempurna. Mari kita bersama-sama memulai perjalanan misterius ke ruang rias. Halo semuanya. Lihat model kita. Mereka sudah mulai berganti pakaian dan bagian merias wajah. Model bikini, low. Sangat stylish. Ini di mana? Pertunjukan lingerie. Ya ampun, mari sapa semuanya. Sayang. Mereka sangat cantik. Aku sangat iri. Lihat di belakangku, ada model kecil yang sangat imut. Mungkin di masa depan mereka akan menjadi supermodel di panggung utama. Selanjutnya adalah momen paling seru hari ini. Jika kapal pesiar kita sudah siap. Oke, ini ritmenya. Kapal pesiar siap. Aku akan mengendarai kapal pesiar yang kalian berikan. Dan masuk ke ruang rias Grace. Lihat, ini kan Grace yang cantik memesona. Supermodel yang membuat semua orang terpesona. Kalian siapa? Keluar, jangan rekam lagi. Bukan staf tidak boleh masuk, silakan keluar. Benar, kita lihat Grace lagi. Jangan rekam lagi. Kami sangat menyukainya. Dia benar-benar dewi kami semua.
Sebentar lagi giliran Grace. Di mana dia? Aku sudah meriasnya, dia sedang berganti pakaian. Pasti akan tampil tepat waktu, jangan khawatir. Bagaimana hasil hiasannya? Lumayan, nanti kamu lihat sendiri. Kerja bagus. Dengar. Bagaimana? Sudah kubilang kamu bisa. Kamu masih bilang. Kamu tahu risiko besar yang aku ambil? Kamu harus ganti rugi kerugian mentalku. Ganti rugi kerugian mental, ya? Ayo. Mau kemana? Aku bisa berikan ganti rugi kerugian mental terbaik untukmu. Yaitu tepuk tangan penonton hari ini. Ayo. Aku benar-benar tidak mau pergi. Ayo. Oh Uyang. Halo semua, saya Ouyang, Wakil Presiden Grup Ouyang. Terima kasih atas kesibukan kalian untuk menghadiri peluncuran produk baru kami. Yang berdiri di samping saya ini adalah kepala penata rias untuk acara peluncuran ini, yaitu Nona Linnea. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan luar biasanya kali ini. Bu Sheng. Bagaimana perusahaanmu menangani masalah Andi? Jika mengikuti prosedur resmi, Departemen Hukum Perusahaan pasti akan menuntut tanggung jawabnya atas pelanggaran kontrak. Tapi acara peluncuran kita hari ini berjalan sangat baik. Saya pikir Ouyang mungkin tidak akan menuntutnya lagi. Pagi ini sebelum saya berangkat, saya masih telepon dengannya. Dia saat itu sedang bersiap berangkat, jadi ini benar-benar. Andi sampai sekarang belum juga menerima telepon. Saya sudah menghubungi semua temannya. Andi belum menghubungi mereka. Kamu pikir dia tidak apa-apa, kan? Kalau begitu begini saja. Tidak peduli Andi menghubungi siapa dulu. Kita berdua harus saling memberitahu secepatnya. Jika sampai malam Andi masih belum muncul, kita akan melapor ke polisi. Lynn Maya.
Hari ini saya ingin berterima kasih padamu. Riasanmu benar-benar luar biasa. Saya juga minta maaf atas sikap saya sebelumnya. Jangan bilang begitu, saya malah harus berterima kasih padamu. Terima kasih sudah bekerja sama dengan kami. Sebenarnya hari ini hati saya juga berdebar-debar. Saya benar-benar dipaksa untuk melakukan ini. Kamu terlalu rendah hati. Kamu belajar pengembangan kosmetik di Prancis. Bukankah seharusnya kamu berada di lab sepanjang hari? Apakah kalian juga ada kelas makeup? Tapi meskipun ada kelas makeup, kamu seharusnya tidak bisa mencapai level ini, kan? Selama saya belajar di Prancis, mentor saya menyuruh saya menjadi asisten Peter Simon selama setahun. Peter Simon. Apakah kamu sedang berbicara tentang ahli makeup terkenal Prancis, Peter Simon? Ya, dia adalah teman mentor saya. Mentor saya ingin saya memahami makeup lebih dalam. Saya tidak menyangka kamu punya pengalaman seperti itu. Kamu tahu, di dunia fashion, hanya duduk di kursi penonton. Untuk melihat pertunjukan Peter Simon sudah menjadi hal yang layak dibanggakan kemana-mana. Tidak heran riasanmu sempurna. Apakah kamu tidak pernah mempertimbangkan menjadi makeup artist? Saya lebih suka berada di lab. Tapi sekarang kamu tidak berada di lab, juga tidak di ruang makeup. Kekuatan cinta memang luar biasa. Tidak, Grace, kamu benar-benar salah paham. Saya benar-benar bukan pacarnya Ouyang. Kerjasama terakhir itu sangat menyenangkan. Pak Su, Pak O. Sudah lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu? Baik-baik saja, baik-baik saja. Pak Su, izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah putra saya, Ouyang. Ouyang. Ini adalah Paman Su. Halo, Paman Su. Anda adalah Siu, kan? Saya benar-benar ingin berterima kasih kepada Anda. Saya selalu mendengar tentang Anda dari Siu. Sangat luar biasa. Hari ini bertemu langsung, memang tampan sekali. Bukan, kalian ini. Ayah, putri Paman Su. Adalah sahabat Linnea di Prancis, Susiu. Dan untuk acara ini, dia juga sangat membantu. Sekarang semuanya adalah milik anak muda. Kami hanya memberikan sedikit bantuan saja. Jalan ke depan harus kalian tempuh sendiri, berjuang sendiri. Paman Su benar. Kenapa saya tidak melihat Lin Meya? Saya belum pernah bertemu sahabat putri saya. Ayah, Paman, kalian ngobrol dulu, saya akan mencari Mia. Baik, baik, baik. Lao Su, Aio, duduk, duduk. Sudah lama tidak bertemu, benar juga. Saya mengenal Ouyang. Dia meskipun kekanak-kanakan tapi sangat bertanggung jawab. Tapi dia punya kelemahan fatal, yaitu takut ribet. Aku bersamanya selama 2 tahun. Hanya karena malas melawan keinginan ayahnya, dia putus denganku. Bahkan putus pun dia takut ribet, cukup 1 telepon saja. Tapi di hadapanmu, dia sangat suka membuat masalah. Dia lebih memilih bertengkar dengan ayah dan kakaknya. Hanya untuk membuatmu tetap di sisinya sebagai sekretaris. Kamu tidak pernah berpikir kenapa ini terjadi? Ini benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan. Dia membuatku tetap di sisinya sebagai sekretaris. Hanya untuk menjadikanku tameng. Tameng? Tameng untuk apa? Grace, Lynn, Maya. Kalian berdua wanita tak tahu malu. Berkumpul dan ngobrol begitu akrab. Apakah sedang berbagi pengalaman menggoda Ouyang? Bertahun-tahun, kamu tidak berubah sama sekali. Kenapa pulang dari Jepang? Jangan bicara soal Jepang. Dulu kalau bukan karena kamu, aku tidak mungkin ke Jepang. Dia ke Jepang ada hubungannya dengan kamu? Mungkin dia sendiri merasa ada hubungannya denganku. Dulu Ouyang benar-benar tidak tahan dengannya, lalu bilang, asalkan kamu kuliah di Jepang dan lulus dengan baik, pulang nanti aku akan menikahimu. Tak disangka dia benar-benar percaya. Aku tidak mengerti, Lidong begitu hebat. Kenapa punya adik seperti dia? Apa yang kamu katakan? Ulangi sekali lagi. Li Weiwei, ini di ruang rapat. Jangan ribut, jangan ribut. Kamu minggir, ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak mengerti. Kenapa Ouyang bisa tertarik dengan wanita seperti kamu? Wajah penuh botoks, dagu, hidung, tulang pipi, sudut mata semua dioperasi. Selain tinggi badanmu yang asli, apakah ada bagian lain di tubuhmu yang asli? Kamu ini manusia buatan. Masih berani membicarakan Ouyang di hadapanku. Wanita jalang, berani memukulku? Apa yang kamu katakan? Jangan pukul lagi, aku akan membunuhmu. Weiwei, Aku akan membunuhmu. Wanita jalang, lepaskan. Kalian berdua lepaskan. wanita jalang, Grace, berani menarik rambutku. kalian berdua lepaskan. Lepaskan, Li Weiwei. Jangan kelahi lagi. Lepaskan. Lepaskan. Colong. Jangan berkelahi lagi. Bangun, aku akan membunuhmu. Jangan berkelahi lagi. Aku akan membunuhmu. Grace Li Weiwei.
Kamu jalan Wei Wei, aku mohon padamu. Minggir, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Li Wei Wei. Aku sudah bilang sebelumnya, untuk mengusir Lin Meya dari perusahaan. Sebelumnya di lobi perusahaan. Memalukan di depan banyak orang. Kali ini bukan hanya dengan Wei Wei. Grace juga terlibat, ayah. Sebelumnya, berapa kali Ouyang? Karena Lin Meya ini berkelahi denganmu dan aku, itu semua sudah cukup. Sekarang adikku bahkan karena dia, terkapar tak tahu hidup mati. Tidak, kamu ngomong apa? Apa maksudmu tak tahu hidup mati? Bagaimana kamu bicara? Katakan yang sebenarnya padaku. Apakah kamu yang memulai kejadian hari ini? Tentu saja tidak. Aku hanya kebetulan lewat. Aku melihat Grace dan Lin Meya. Mereka berkelahi, aku baik hati mencoba melerai. Tapi mereka malah bersatu memukulku. Aku mana tahu papan besar itu tiba-tiba jatuh. Katakan sekali lagi. Aku mengatakan yang sebenarnya, berapa kali kamu mau aku katakan? Semuanya seperti itu. Maaf, Kak. Aku seharusnya tidak meninggalkan toko lama diam-diam hari ini. Aku akan kembali sekarang, oke? Ada kabar apa tentang Ouyang? Kamu harus langsung meneleponku. Ketua, bagaimana kabar Ouyang? Maaf. Maaf Ketua, maaf. Maaf. Aku tidak ingin melihatmu di sini. Pergi kau. Maaf. Pergi. Maaf. Dokter, bagaimana kabar anak saya? Sudah baik. Kalau orang biasa, pasti sudah hancur. Tapi kondisi fisik anak Bapak benar-benar bagus. Cuma pingsan saja. Sekarang sudah bangun. Bolehkah kami masuk melihatnya? Ayo masuk lihat.
Sakit? Kamu sudah terlalu menderita. Hari ini pasti Wei Wei yang memulai semuanya. Kamu tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Ini bukan salahmu, tahu? Paman Xiaoli. Sekarang siapa yang benar siapa yang salah, benar-benar tidak penting. Ouyang. Bagaimana kalau Ouyang mati? Bagaimana kalau dia benar-benar mati? Tenang saja. Bagaimana dengan Ouyang? 8 karakter dan 5 elemen lengkap, yin dan yang seimbang tanpa konflik. Dia sangat kuat, jadi kali ini. Dia pasti tidak akan terjadi apa-apa. Kenapa kamu begitu yakin? Saya bisa menghitung. Jangan bercanda dengan saya. Baik, tidak bercanda. Baru saja dokter bilang kepada saya, Ouyang sudah tidak ada masalah lagi. Benarkah? Apa yang dokter katakan padamu? Dokter bilang kondisi fisik Ouyang sangat bagus, tadi cuma pingsan. Tidak ada masalah lain, sekarang dia sudah bangun. Sudah. Jangan terlalu khawatir. Saya akan mencari Wei Wei dan menyelidiki seluruh kejadian ini. Membuktikan kamu tidak bersalah. Minum air untuk menenangkan diri. Terima kasih Paman Xiaoli. Pelen. Dia malah menekannya ke tanah, ya ampun. Ini adalah... Lihat di sini, sudah berkelahi. Lihat. Ini 3 wanita dalam satu drama. Benar, ayo. Nak, sekarang kamu merasa bagaimana? Mama, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Bagaimana dengan Lin Mei ya? Kamu sudah begini, masih memikirkan Lin Mei ya? Sudah ada yang mengunggah video Lin Mei berkelahi, dan video kamu menyelamatkannya ke internet. Kamu tahu apa yang dikatakan di internet? Mereka bilang Lin Mei itu wanita penggoda. Kamu dan mantan pacarnya pergi menyelamatkannya, semuanya karena dia mempengaruhi kalian. Apa sih? Lin Mei ini harus segera dipecat. Kita tidak bisa menunda lagi, sejak dia masuk ke perusahaan kita. Sudah berapa banyak kejadian yang terjadi? Kita tidak bisa terus menerima dia seperti ini. Ini tidak ada hubungannya dengan Lin Mei ya? Time Camu. Paman, Bibi. Wei mana? Seharusnya dia bekerja di toko lama keluarga Li. Tapi tiba-tiba hari ini dia muncul di acara peluncuran. Aku pikir, dia pasti ada hubungannya dengan kejadian ini. Jatuhnya panggung itu murni kecelakaan. Ouyang juga kebetulan berada di posisi itu. Menyelamatkan Lin Mei itu murni insting. Jadi, jangan biarkan rumor di internet ini. Mempengaruhi person kalian. Paman, tenang saja, aku akan segera mencari Wei Wei. Dan menanyakan semuanya dengan jelas. Li Dong. Terima kasih, itu sudah seharusnya. Istirahat yang cukup. Ayah, aku juga akan pulang dulu. Pulang aku akan menghubungi PR dan media. Cepat selesaikan masalah ini. Sudah, kita juga pergi. Malam ini ada acara minum Wenking. Kamu bersih-bersih dan ganti baju. Aku tidak pergi. Acara minummu itu ada atau tidak ada aku sama saja. Aku akan di sini menemani anak kita. Dia sudah baik-baik saja. Acara malam ini cukup penting. Kita berdua harus hadir bersama. Ayo pergi. Ibu, kamu pergi saja. Aku sudah baik-baik saja. Lihat.
Sebentar lagi aku bangun dan pulang. Kamu benar-benar baik-baik saja? Baiklah, kalau begitu ibu pergi jadi istri yang baik. Xiao Zhang, kamu di sini temani dia baik-baik. Tenang saja. Ibu pergi. Baik ya. Lin Meya baik-baik saja? Dia terluka? Dia terlihat tidak apa-apa. Dia datang saat kamu pingsan, menangis sedih. Dia ingin menanyakan kondisimu, tapi... Tapi apa? Cipukalabimo. Apa? Kenapa dia memukulnya? Di mana dia sekarang? Dia sudah pergi. Handphone. Sekarang saya akan memproses keluar rumah sakit untukmu. Tidak perlu. Bagaimana kalau saya tetap di sini untuk observasi beberapa hari? Kamu tidak apa-apa? Pulanglah dulu. Baik. Bagaimana kabarmu? Maaf. Menyebabkanmu terluka karena saya. Terima kasih telah menyelamatkan saya hari ini. Apa yang kamu lakukan? Saya dengar dari Paman Xiaoli bahwa kamu sudah bangun. Kalau begitu, katakan sesuatu dong. Ke ruang 307. Perawat bilang. Observasi setengah jam lagi lalu bisa pulang. Tidak apa-apa. Kalau begitu, sampai jumpa di rumah. Ouyang, bagaimana kabarmu? Kepalamu sakit tidak? Sakit. Mulai sekarang. Jangan pernah membuat saya marah. Juga jangan membantah kata-kata saya, dokter bilang. Saya tidak boleh marah. Kalau tidak, kepala saya akan semakin sakit. Baiklah, saya tidak akan membuatmu marah, saya tidak akan bicara. Kamu istirahatlah, saya tidak akan bicara. Tidak bicara juga tidak boleh. Dokter baru saja bilang. Kepala saya ini harus mendengar kata-kata yang baik. Makan makanan enak baru bisa sembuh. Saya mengerti, kamu pasti ingin makan iga asam manis dari Xiao Jiangan. Siomai, mie yang cun, dan ayam goreng untukmu. Saya akan segera membelikannya untukmu. Cepat sekali tindakannya.
Gracelyn Maya. Kalian berdua wanita tak tahu malu, berkumpul dan ngobrol begitu akrab. Apakah sedang berbagi pengalaman menggoda Ouyang? Saya tidak mengerti. Bagaimana Ouyang bisa tertarik pada wanita seperti kamu? Wajah penuh asam hyaluronat, dagu dan hidung. Apakah semua video ada di sini? Semua ada di sini. Salin video ini untuk saya, tanpa izin saya. Tidak boleh bocor sama sekali, mengerti? Baik, Pak Le. Hello, Xiao Xiao. Jemput Li Weiwei ke hotel dan tunggu saya. Sekarang juga, bilang padanya aku ingin bertemu dengannya. Bagaimana kabar Ouyang? Ouyang baik-baik saja. Aku tahu dia pasti baik-baik saja. Kak, bisakah kamu menjembalakan ponselku? Kalau kamu mencari aku, harus menelepon sopir. Ribet kan? Aku tahu kamu tidak akan tega padaku. Buka galeri ponsel. Lihat video terbaru. Gracelyn Maya. Kalian berdua wanita yang tidak tahu malu. Di internet, tidak tahu siapa yang memposting video yang dipotong-potong. Sekarang semua opini publik. Satu sisi mengkritik Lin Meya. Jadi aku mengambil video ini. Di video itu terlihat, awalnya Lin Meya dan Grace sedang berbicara normal, lalu tiba-tiba kamu muncul dan menghina mereka berdua. Setelah itu kamu berkelahi dengan Grace. Lin Meya dari awal sampai akhir hanya mencoba melerai, tidak ada urusannya. Jadi dia seharusnya tidak perlu menanggung tekanan opini publik yang begitu besar. Apalagi tidak seharusnya dia menanggung kesalahanmu. Jadi aku meminta kamu untuk menjelaskan fakta ini di Weibo kepada publik. Dan secara terbuka meminta maaf kepada Lin Meya. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Orang-orang menyerangnya karena dia memang wanita simpanan yang tidak tahu malu. Ini membuktikan bahwa keadilan ada di hati orang. Akila Tunengan Ouyang. Sekarang seluruh dunia sudah tahu. Tolong perhatikan sikap dan kata-katamu. Kamu sangat tahu, Ouyang tidak pernah menganggapmu sebagai tunangannya, oke? Kamu terus-menerus menganggap setiap wanita di sekitar Ouyang sebagai sainganmu. Kamu pikir Ouyang tidak mencintaimu karena mereka? Kamu salah. Kamu terus-menerus membuat keributan. Kamu pikir dengan begitu kamu bisa menarik perhatian Ouyang? Kamu semakin salah. Weiwei, cinta tidak bisa direbut. Tapi harus dengan tulus, oke? Bagaimana mungkin aku tidak tulus? Hatiku ini dari dalam sampai luar. Semuanya benar-benar asli. Baik. Kalau begitu tunjukkan ketulusanmu. Sungguh-sungguh minta maaf ke Lin Meya. Dan pada semua orang yang terdampak masalah ini. Aku yakin Ouyang akan melihat kesungguhanmu. Dan memaafkanmu. Oke? Showerway. Sebenarnya menahan pukulan untuknya tidak berarti apa-apa. Itu kan nyawa manusia. Siapapun pasti akan kulakukan hal yang sama. Tapi karena yang kena adalah Lin Meya,
Anggap saja ini balas budi untuk mereka. Lagi pula, ayahnya sudah memperlakukan aku seperti anak sendiri selama 20 tahun. Hatiku hanya sekecil ini. Dan semuanya berisi dirimu. Halo semua. Saya Li Weiwei, salah satu pihak yang terlibat dalam keributan dan perkelahian di lokasi peluncuran produk baru grup Ouyang. Karena emosi sesaat, saya telah mencemarkan nama baik Lin Meya. Di sini saya secara resmi meminta maaf kepada Lin Meya. Selain itu, akibat sikap ragu-ragu dan emosional saya setelah kejadian, juga telah merusak reputasi grup Ouyang. Saya menyampaikan permintaan maaf yang mendalam. Mohon semua bisa membagikan video ini untuk mengungkap fakta sebenarnya. Terima kasih. Pantas. Sekarang baru minta maaf? Sudah terlambat. Dalam masalah ini, kamu tidak perlu terus-menerus menyalahkan Li Weiwei. Papan promosi itu juga bukan dia yang merobohkan. Kalau mau cari yang bertanggung jawab, harusnya cari pihak penyelenggara. Kok malah membelanya? Kalau bukan karena dia cari masalah dan berkelahi dengan kalian, mana mungkin ada masalah berantai begini? Tapi kamu pakai aku sebagai tameng. Keluarga pasti menganggapku duri dalam daging. Sekarang kan dia sudah membuat pernyataan publik. Minta maaf padaku. Performa kita malah naik. Posisimu juga aman. Bukankah ini hal yang bagus? Wah, kelihatannya yang kena bukan kamu. Tapi walaupun bukan kamu, yang dicaci makikan kamu. Sama sekali tidak peduli dengan rumor palsu seperti ini. Kamu tidak peduli, tapi aku peduli. Kenapa kamu harus peduli? Iya, kenapa? Kenapa aku harus peduli? Mereka bilang kamu adalah wanita simpanan. Bukankah itu berarti aku dan Li Weiwei adalah pasangan yang sah? Bagaimanapun juga, Weiwei adalah adik dari Paman Xiaoi. Kali ini berkat Paman Xiaoi. Kalau bukan karena dia menemukan video aslinya. Entah bagaimana hasil dari masalah ini. Iya, untungnya ada rekaman video. Kalau tidak, kamu akan selamanya menjadi wanita simpanan. Aku juga akan dipecat dari perusahaan. Kalau aku dipecat, maka kamu juga akan kehilangan pekerjaan. Kalau bukan karena mempertimbangkan Lidong, gadis seperti Li Weiwei, jangan pernah berpikir untuk mendekatiku. Aku tidak takut kehilangan pekerjaan. Paman Xiaoli bilang padaku, jika suatu hari aku kehilangan pekerjaan, aku bisa bekerja di tempatnya. Gaji dan fasilitasnya tidak kalah dengan di sini. Aku tidak mau makan. Apel ini bikin kepalaku pusing. Aku lapar, kenapa makanan belum datang? Aku akan mengeceknya. Tidak perlu. Kamu pergi keluar dan belikan aku makanan enak. Kalau tidak, kamu bisa keluar dari rumah sakit. Dokter sudah bilang kamu bisa pulang. Kamu sudah lama di sini. Keluar saja. Aku sakit sama makan enak. Bagaimana? Siapa bilang aku bisa pulang? Aku masih tidak enak badan, kepalaku pusing. Cepat pergi dan belikan aku makanan enak. Aku sekarang akan pergi membelikanmu makanan enak. Awalnya aku lihat kamu berperilaku baik, berpikir untuk membebaskanmu akhir bulan ini. Tapi kenyataannya, hanya mencuci piring terlalu mudah bagimu. Mulai sekarang, tugasmu tidak hanya terbatas pada mencuci piring. Kamu juga harus ikut bongkar muatan, siapkan bahan, dan kerja serabutan. Jika selama ini, kamu masih melakukan hal yang sama, maka aku akan melakukan segala cara untuk mengirimmu ke Afrika. Pada saat itu, jika kamu ingin kembali, tidak akan semudah itu.
Secara keseluruhan, grup kami baru-baru ini, distribusi barang di seluruh negeri berjalan baik. Gudang juga tidak memiliki tekanan persediaan. Total penjualan online dan offline meningkat dibandingkan tahun lalu. Hampir sekitar 15%. Konferensi pers yang ditangani Ouyang kali ini, aku sudah melihatnya. Menurutku bagus. Bagaimana pendapat kalian? Meskipun sebelumnya ada kasus Lin Meya, tapi permintaan maaf Li Weiwei juga membawa arah opini publik kembali ke jalur yang benar. Yang terpenting adalah, publik melalui perhatian yang sangat besar terhadap seluruh kejadian ini. Secara tidak langsung meningkatkan popularitas produk kita. Ouyang pernah berkata di depan kalian, jika acara ini tidak berhasil, dia akan mengundurkan diri dari perusahaan. Kita harus tahu, tujuan akhir dari penyelenggaraan konferensi pers ini adalah untuk melayani penjualan kita, melayani keuntungan grup. Sekarang hasilnya sudah kalian lihat. Penjualan produk baru sangat bagus. Jadi kalimat ini, saya tarik kembali untuknya. Ketua, meskipun hasil acara ini bagus, tapi Lin Meya dalam hal ini memiliki tanggung jawab yang tidak bisa dihindari. Bagaimana menurut Anda? Kedepannya, hal-hal kecil seperti ini jangan dibawa ke rapat tingkat tinggi lagi. Anda sendiri yang menanganinya saja. Baik. Bulan depan saya ingin mengadakan rapat pemegang saham. Kamu atur jadwal rapat dewan direksi. Jika tidak ada hal lain, rapat bisa dibubarkan. Bubar, bubar, bubar. Kamu bilang sekarang perusahaan tidak mengalami kerugian. Jumlah pemegang saham juga tidak berubah. Kenapa ayahmu ingin mengadakan rapat pemegang saham sekarang? Kasus yang ditangani Ouyang berhasil. Dia tentu bisa dengan alasan yang sah dalam rapat dewan mengangkat Ouyang sebagai direktur eksekutif. Saya tentu tahu itu, saya hanya heran dengan waktunya. Padahal masih ada beberapa bulan lagi menuju rapat pemegang saham tahunan. Apa yang membuat ayahmu begitu terburu-buru? Sampai harus menarik Ouyang ke dewan direksi sekarang juga? Tapi kamu juga tidak perlu terlalu khawatir. Ouyang ingin masuk dewan direksi. Setidaknya setengah dari pemegang saham harus setuju. Ayahku pasti sudah memberitahu semuanya. Ini hanya formalitas saja. Cari cara saja. Segalanya tergantung pada usaha manusia. Feng Dashi si brengsek ini. Dia malah belajar punya selingkuhan di luar. Kamu selingkuh ya sudah. Malah mau cerai sama aku. Cerai ya sudah. Rumah, mobil, uang, semuanya dipegangnya. Kalau cerai, aku jadi keluar tanpa apa-apa. Seumur hidup aku ini benar-benar buta. Ji Hong, menurutku, masalah ini, aku akan coba bicara lagi dengan Dashi. Kalian berdua kan masih punya perasaan. Kenapa sih harus sampai ke pengadilan? Ayo, makan dulu. Aku sudah nggak punya uang. Kamu tahu, gaji pensiunanku itu nggak cukup buat hidupku. Kamu nggak tahu, sekarang setiap hari aku pesan makanan. Pesan delivery aja nggak berani pesan yang ada dagingnya. Jangan nangis ya. Jangan nangis. Ini uangnya, ambil. Terima kasih, Kak. Terima kasih apa sih?
Menurutku, masalah ini, aku akan coba bicara lagi dengan Dashi. Dengerin aku, jangan cari dia. Aku sudah punya rencana. Kita berdua aja yang selesaikan. Dan bagaimana menyelesaikannya, aku sudah tahu. Biarkan aku yang urus sama dia.